Haruskah ku mati karenamu? Aku yakin terorku kemarin pasti sangat menyakitkan untuk Ayu. Tapi aku nggak boleh berhenti begitu saja. Aku harus cari senjata lain untuk benar-benar menghancurkan mereka berdua. Ketinggalan sih. Ada SMS lagi. Penting kali ya? Baca aja kali ya. Hah? Ini kok cewek SMS-nya kayak gini sih sama Bang Kohar? Jangan-jangan nih si Meka lagi nih. Meka! Meka! Lu tuh mau ini apa sih? Hah? Maksud lo ngechat suami gua apaan? Hah? Ngajak ketemu. Nah bengong, gue nanya sama lo. Sosok ganti nama di nomor ini, ha? Apa sih, Kak? Apaan? Ini, lo ngechat suami gue kenapa ngajak ketemu? Lo selingkuh? Hah? Mau ambil laki gue? Suka sama Bang Kohar, ngomong sama gue. Kak, ini nomor sama namanya bukan bukan punya aku. Ya Allah, Aida. Aida, kamu tuh kerjanya bisanya nyalain Meka terus. Ibu kan dari dulu udah bilang sama kamu, suami kamu tuh nggak bener. Aduh apa sih, Bu? Ibu ungkit aja dulu masa lalu terus ibu ungkit masa lalu Bang Kohar. Kenapa sih, Bu? Ini udah jelas-jelas Meka kok. Aku deh, lu kan yang ngechat. Aida, kamu lihat di sini, nomor teleponnya bukan nomor telepon Meka. Udah, lu ngaku. Lu ada SIM card kan? Lu punya SIM card lain kan? Mana sini? Mana sini? Iya, Mana sih SIM card ya? Mana tas lo? Pasti sini kan? Aida, Aida, bela terus. Aida, kalau kamu curiga sama Kohar, kamu tinggal telepon di sini, susah amat sih. Ya udah, sekarang mereka pergi aja, ya, biar ibu yang urus. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah Meka selama dia berjualan ya Allah. Sama saya. Bang Kohar, apa kabar? Kok nggak pernah datang ke sini-sini lagi? Biasa, abang lagi sibuk. Kenalin nih, teman abang. Bang, kenalin nih bang. Salma. Margo. Ini dia bang, Salma yang gue ceritain waktu itu. Hah? Gimana? Cocok kan jadi anak Ibu Ayu? Aduh, abang tenang aja. Salma itu udah diinstruksiin sama Bang Kohar. Jadi ya nggak bakal salah-salah lagi pula. Salma tuh pasti bisa jadi pura-pura anaknya Ibu Ayu itu ya kan? Bener banget tuh ya. Pokoknya bang lu tenang aja bang ya. Hah? Gue udah siapin semuanya. Syarat yang diminta udah juga. Hah? Gimana? Cocok gak? Kalau gue perhatiin sih boleh juga. Nah gitu dong. Yaudah sekarang gini, lu kasih sama gua alamatnya Bu Ayu. Biar besok gua datang sama si Salma. Makin cepet kita ketemu Bu Ayu, makin cepet dapet duit. Oke? Susu kedelai buatan ibu saya cuma 10.000 aja. Susu. Ya Allah, susah ya ternyata. Tapi mereka harus sabar ya. Ini kan baru hari pertama. Mudah-mudahan nanti ke depannya lah jadi lebih gampang. Susu kedelai. Mbak, susu aja dong. Iya Bu, ini susu kedelai cuma 10.000. Oh, saya coba dulu ya. Kalau enak, besok saya beli lagi. Iya, saya lewatin sini kok Bu jalannya. Oh iya, bagus deh.
Terima kasih banyak ya Bu. Mau cobain nggak? Ini susu kedelai enak banget buatan ibu saya dan ini asli loh. Susu kedelai, susu. Loh, ini dari mana? Kenapa nih? Aduh, kayak kesleo deh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, susu kedelainya ibu pada tumpah semua lagi. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Tinggal sisa segini. Ya ampun. Aku kan ada jadwal kuliah sore. Udah telat lagi. Ayo. Waktu itu aku ketemu ibu itu di sekitar sini. Aku yakin pasti dia tinggal di sekitar sini. Aku harus cari dia sampai dapat. Susu. Susu kedelai. Susu. Susu kedelai. Itu ibu yang aku cari. Susu kedelai. Kali ini aku nggak akan kehilangan jejak dia. Aku harus ikuti dia. Aku nggak boleh sampai kehilangan dia lagi. Ibu kan yang waktu itu. Iya. Ya ampun, Mbak. Kamu tuh kalau jalan matanya dipakai dong. Ibu masih ingat kan sama saya? Tadi kebetulan saya lewat sini dan lihat ibu. Saya jadi teringat waktu itu saya marah-marah sama ibu. Saya minta maaf ya Bu ya. Iya, sama-sama. Ibu jualan di sekitar sini. Berarti rumah ibu di sekitar sini dong. Iya, rumah saya memang dekat sini dan saya memang lagi jualan susu kedelai. Kalau gitu untuk menebus kesalahan saya beli ya semua dagangan ibu. Hah? Mau dibeli semuanya, Bu? Iya, semuanya. Sebentar ya. Sebentar. Ini semuanya untuk ibu. Banyak banget, Bu. Udah nggak apa-apa, anggap aja rezeki untuk ibu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Bu. Ibu itu sampai jualan kayak gini pasti demi anak-anak ibu kan? Emangnya anak ibu ada berapa? Anak saya ada 2, Bu. Anak ibu itu semuanya anak kandung? Atau ada yang anak angkat? Ya ampun, apakah mungkin wanita ini ibu kandungnya Meka? Ibu yang sudah membuang Meka 18 tahun yang lalu.
Sekarang dia berusaha untuk mencari anaknya lagi. Apa aku jujur aja ya, supaya Meka bisa tinggal sama dia dan tidak menderita seperti sekarang. Meka udah bahagia Bu sekarang. Dan kita pun juga udah lewatin hari-hari yang udah susah Bu. Jadi buat apa Meka cari orang tua kandung Meka? Bukannya Meka dibuang. Kalau ibu ini sudah ngebuang anaknya, kenapa sekarang dicari lagi? Gimana kalau dia bukan orang tua yang baik? Gimana kalau nanti dia memperlakukan Meka dengan kasar? Bu? Ya, Bu. Ibu dari tadi kenapa diem aja? Ada apa sih sebenarnya? Enggak, saya nggak punya anak angkat, semua anak-anak saya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Permisi. Tapi Bu. Kalau memang benar dia ibu kandungnya Meka, aku ingin tahu seperti apa sih dia sebelum aku bikin keputusan buat Meka. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari aku. Kalau enggak, dia nggak mungkin kelihatan ketakutan. Tapi lihat aja, aku nggak akan mungkin mudah menyerah. Aku akan terus cari dan dapetin dia. Meka. Kaki kenapa? Gak apa-apa kok, cuma tadi naik sepeda terus jatuh. Jadi kesleo deh. Kamu emang ada kuliah sore? Aku ada urusan sih sama anak-anak UKM. Yaudah kalau gitu kita ke taman ya. Sekalian ngobatin kaki kamu. Boleh aku lihat kakinya? Bimo, kalau sikap kamu kayak gini terus sama aku makin susah buat jaga jarak sama kamu. Ya ampun Meka. Ini kaki kalau didiemin bisa bengkak. Yaudah, kalau gitu aku ke depan bentar ya. Aku mau beli krim buat kaki kamu. Kamu kenapa sih? Sikapnya kayak gini sama aku. Kamu buat aku serba salah. Apalagi dengan kebaikan kamu. Dan aku juga udah lihat. Kamu kasih bunga kan ke Dina.
Bunga. Iya. Mega, kamu tuh salah paham. Bunga itu memang buat Medina. Tapi bukan dari aku. Itu dari Justin. Asal kamu tahu, aku cuma suka sama kamu. Aduh, aku harus jawab apa ya? Kamu udah ketemu perempuan itu? Belum, Bu. Dari tadi saya mengikuti Pak Bram. Beliau hanya di kantor ketemu dengan klien dan ke tempat bisnis lainnya, Bu. Ya udah. Pokoknya kamu tetap pantau terus ya. Oke, siap. Heh, kalian ngapain di situ? Kalian tahu nggak ini tempat apaan? Tempat parkir. Majalah saya jatuh. Maaf, saya nggak peduli. Sekarang kalian pergi. Pergi cepetan. Iya, Bu. Cepet. Ya Allah, dia kasar banget sama anak-anak. Pertama kali ketemu aku juga dia marah-marah. Gimana kalau Meka tinggal sama dia ya? Pasti akan menderita karena sering dimarahin. Pak, kita balik lagi tempat tadi ya Pak ya. Ya Pak, jangan. Aduh. Meka, aku antar pulang ya. Nggak usah. Udah baik kan kok nih, nggak apa-apa. Ya, awas. Aduh. Tuh kan, kamu jangan maksain deh. Karena besok nggak bisa kuliah. Kakinya bengkak. Gimana? Ya udah deh. Terus sepedanya gimana? Udah kamu nggak usah pikirin. Kita titip aja sepedanya. Makasih ya udah nganterin aku pulang dan nolongin aku. Meka. Aduh,
Kenapa Bimo menghentikan aku ya? Meka, aku cuma pengen tahu jawaban atas pertanyaan aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Kamu kenapa kakinya, Mega? Iya Bu, tadi Meka jatuh soalnya rem sepedanya Meka belum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya udah kita masuk biar ibu pijit kakinya ya. Nggak apa-apa kok Bu, tapi maafin Meka ya. Botol susu kedelainya jadi pada tumpah semua. Ya Allah, nggak apa-apa Meka. Yang penting kamu tuh selamat. Nabimo, makasih banyak ya udah nganterin Meka pulang. Ayo kita masuk. Udah mau pulang Bimo? Oh gitu. Iya Bu, udah malam juga dan saya nggak enak lama-lama di sini. Makasih banyak ya Nabimo ya. Meka, kamu istirahat ya, biar kaki cepat sembuh. Bu, Ya. Bimo jalan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Nabimo. Sini. Kayaknya ini nih rumahnya nih. Nggak salah lagi dah. Assalamualaikum. Permisi. Mau cari siapa ya, Mas sama Mbaknya? Tolong bilang sama Ibu Ayu. Bagas mau ketemu. Liatin apa? Cepetan, bilang dong. Sing sabar. Situ kan mau namu, bukannya mau ngerampok. Nyong tak bilang dulu sama Bu Ayu ya. Sing sabar, nunggu nih sekarang ya. Iya buruan. Ngomong juga lama banget ya dah. Wah bang, rumahnya gede banget. Gimana dalamnya ya? Udah, lu tenang aja. Pokoknya fokus ya. Satu hal lagi nih ya. Nanti kalau di dalam, panggil gua Mas Bagas. Jangan Bang Kohar, inget ya? Oke, siap. Oke. Nah, dibuka dong. Situ katanya mau masuk. Minggir dulu lah. Awas. Ayo dibuka. Nah. Dah. Silakan masuk. Ibu sudah menunggu di dalam. Oh ya, oke. Ayo masuk. Silakan. Tunggu sebentar. Iya Pak, ya, makasih ya. Sama-sama. Waduh, gede banget rumahnya. Wah, empuk banget ya kursinya ya. Orang kaya tuh emang kaya ternyata. Harus punya nih kayak gini. Aku nggak akan nyerah untuk tetap terus cari ibu itu dan meneruskan terorku ke Ayu dan Bram. Bu. Sepertinya ibu itu masih penasaran. Pasti dia kesini mau cari rumahku.
Aku harus pergi sebelum dia lihat aku. Saya mau tanya, apa ibu tahu rumah ibu-ibu yang suka jual susu kedelai di sekitar sini? Oh, yang jual susu kedelai keliling itu ya, Mbak? Iya. Rumahnya nggak jauh kok, Mbak, dari sini. Mbak tinggal lurus aja. Nggak jauh dari sini? Iya. Oke, makasih ya, Bu. Iya. Kalau gini caranya, aku harus cepet-cepet dapetin uang untuk bisa ngontrak di tempat yang lain. Biar ibu kandungnya Meka nggak nemuin aku sama Meka. Kok aku kayaknya pernah kesini ya? Tapi kapan? Apa benar ya ini? Permisi. Halo. Nggak ada orang apa gimana sih? Mbak? Mbak? Iya, Bu. Apa Mbak kenal dengan pemilik rumah ini? Saya kenal, Bu. Kenal baik. Kenapa ya? Apa pemilik rumah ini memiliki anak angkat? Setahu saya, anak-anaknya Ibu Aisyah ini anak kandung semua. Nggak ada anak angkat. Saya permisi ya, Bu. Ya. Kemana anak yang diambil sama ibu itu ya? Kamu? Bu Ayu? Dari mana kamu tahu rumah saya? Oh ya, saya tahu rumah ibu dari orang yang menyuruh saya mencari anak ibu. Ini dia, Bu. Sesuai janji saya datang ke sini membawa anak ibu pulang. Mama, aku senang banget bisa ketemu Mama. Kamu benar anakku. Iya, Ma. Aku senang banget Mas Bagas bisa nganterin aku ke sini. Dan aku ketemu sama ibu kandung aku. Yuhu, ternyata gampang banget mau jadi orang kaya. Aneh, kenapa aku nggak merasa ada ikatan apapun dengan anak gadis ini? Bimo, hari ini latihan futsal nggak ya? Kiri. Nah. Meka? Nih, makasih ya. Gila tuh cewek. Udah gue kerjain berulang kali masih aja gak kapok-kapok. Lu liatin aja. Gue bakal kerjain lu habis-habisan.
Kok berantakan kayak gini ya? Mas, ngapain? Ini kan kamar mandi cewek. Terus kenapa berantakan kayak gini? Jangan-jangan Mas yang berantakan ini semua ya? Sampah-sampah ini pasti karena ulah Mas kan? Mas tahu nggak ini kok bisa? Mas! Aduh! Meka Dina, ada apa? Kamu tolongin kejar cowok itu ya. Cepetan, dia udah dorong Meka, cepetan. Siapa lo sebenarnya? Jawab! Tono, kamu ngapain masih di sini, ha? Bapak kenal sama orang ini? Iya, dia ini dulu OB di sini. Cuman karena kurang disiplin, makanya saya pecat. Mas Bimo, kita bawa ke dalam ya. Nanti nggak enak diliatin orang. Baik, Pak. Masuk. Ini mah, Mama pasti nyari ini kan? Ini tanda lahir aku. Keterlaluan kalian. Keterlaluan kalian coba untuk tipu saya dengan cara kayak gini. Maksud Mama apa? Aku ini beneran anak kandung Mama. Maaf Bu Ayu, mau nipu gimana Bu? Hah? Siapa yang mau menipu Bu? Hah? Saya tidak menipu Bu. Hah? Semua bukti sudah saya berikan. Gelang sudah, tanda lahir sama Bu. Kok tega Ibu tidak mengakui dia sebagai anak Ibu? Hah? Bukti apa lagi yang saya harus berikan kalau dia memang benar anak Ibu? Kamu lihat ini. Kamu lihat. Iya. Ada tanda lahirnya. Iya. Anak kandungku. Tanda lahirnya itu di belakang telinga kanan. Bukan telinga kiri. Waduh, kok gue bisa kecolongan kayak gini ya? Kalian salah besar sudah coba untuk tipu saya. Keluar kalian dari sini. Pak Sapri! Pak Sapri! Usir mereka. Kalau mereka nggak mau pergi, lapor ke polisi. Kalian dengar? Malah plonga-plongo. Ayo keluar. Udah, jangan. Lagi-lagi aku ditipu. Mereka cuma menginginkan uangku. Anakku sayang, di mana kamu, Nak? Mama ingin sekali ketemu sama kamu.
Lo sengaja kan nyakain Meka? Apa lo iri sama Meka? Atau jangan-jangan lo yang udah mengurung Meka di kamar mandi? Itu pantas untuk orang yang udah ambil rezeki orang lain. Astagfirullahaladzim, aku tuh gak pernah ada niatan untuk ngambil rezeki orang lain. Gak pernah. Ton, ini semua salah kamu, Ton. Waktu itu saya sibuk karena ada yang resign. Terus kamu 1 minggu nggak masuk, nggak ada kabar lagi. Itu wajar lah kalau saya pecat. Kalau menurut saya lebih baik orang ini dibawa ke kantor polisi, Pak. Karena takutnya dia nanti bakal ngecelakain orang lain, Pak. Pak, saya mohon Pak jangan libatkan polisi dalam hal ini, Pak. Saya masih punya keluarga. Iya Pak, jangan dibawa ke kantor polisi ya. Kasian, ini kan cuma kesalahpahaman doang. Meka, tapi dia emang sengaja niat ngelukain kamu. Kamu jangan bilang orang kayak gini, Meka. Kan dia udah bilang, dia tuh gak sengaja. Cuma kesalahpahaman doang. Lagipula aku juga gak masalah kok. Aku udah maafin. Ya udah Meka, kalau itu mau kamu. Awas aja lu ya. Pokoknya gue tanda ini anak. Misi, Pak. Iya, Meka. Kenapa Ivan? Ivan bantuin jualan susu kedelainya ya. Gak usah lah. Kamu kan harus sekolah. Ivan kan lagi libur Tante. Soalnya kelas 6 lagi ujian. Boleh ya Tante? Nanti kalau misalkan kamu kecapean gimana? Ivan janji kok Tante. Ivan gak bakal kecapean. Ivan bakal semangat bantuin Tante. Serius, jadi mau nih ikut? Iya. Ini apa nih maksud ini? Ngajakin anak aku jualan susu. Maksud kamu apaan, Meka? Udahlah Aida, nggak apa-apa. Ivan mau bantuin tantenya jualan susu kedelai. Ya Ivan ya? Bener kamu. Kamu kalau misalnya jatuh dari sepeda gimana? Ujung-ujungan ibu juga yang repot. Gak usah. Udah Meka, kamu ajak Ivan aja. Kasian mumpung dia libur. Ya udah berangkat sekarang, nanti kesiangan lagi. Assalamualaikum. Ya baik-baik. Hati-hati ya. Salam. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Kohar kemana ya? Dari semalam belum pulang lagi. Apa jangan-jangan? Aduh, enggak. Gue harus punya bukti kalau si Meka emang main serong sama laki gue. Pasti si Meka nyembunyiin SIM card buat pacaran sama si Bang Kohar. Loh. Ada dompetnya ibu. Apaan nih? Gelang. Ini bukannya gelang si Meka pas bayi. Gue jual aja kali ya. Jangan. Kalau gue jual terus ketahuan sama ibu pasti bakalan marah.
Ya kalau gitu gue gadein aja. Jadi kalau misalnya ibu tahu, Meka tinggal nebus. Gampang. Kamu lihat Meka nggak? Enggak, Bim. Yaudah, kalau gitu aku bantuin cari Meka ya. Aku temenin. Yuk. Ya, gagal lagi. Bidadari, aku sopan sama siapa jadinya? Masa sama diri sendiri lagi? Susu kedelai. Mbak. Oh, iya. Mbak, mau susu kedelainya 3 ya. Tolong anterin ke rumah saya ya. Oh iya Bu, bentar ya. Ivan, kamu jangan kemana-mana ya. Iya Tante. Bentar ya. Bu, susu kedelainya Bu. Ya deh, saya mau deh. Ibu mau beli 4 botol. Tapi uang ibu kurang. Daripada bolak-balik, mendingan adik ikut ibu. Rumah ibu nggak jauh dari sini kok. Yuk deh. Ivan kemana ya? Ivan! Kesana kali ya? Ivan! Kok Tante Meka nggak ada ya? Tante! Tante Meka! Tadi jalannya lewat sini. Apa sini ya? Kayaknya sini deh. Tante Meka! Tante Meka! Kamu pakai jas hujan ya? Kalau misalkan aku pakai jas hujan, nanti kamu pakai apa? Aku nggak apa-apa. Kan ada jaket. Enggak, pokoknya kita tunggu sampai hujannya reda. Meka, kamu di mana ya? Diburu-buru juga. Bimo! Aduh. Kenapa pakai rusak sih? Kamu itu udah gede. Udah gak pantas main hujan-hujanan. Bimo. Siapa yang main hujan-hujanan sih? Aku tuh lagi nyari Ivan. Tadi Ivan tuh ikut aku jualan susu. Tapi sekarang dia nggak ada. Ivan hilang. Meka!
Ivan tuh hilang. Makanya aku mau nyari. Dina, kamu tunggu di sini ya. Aku sama Meka mau cari Ivan. Enggak, pokoknya aku ikut. Ya udah kalau Dina ikut, sepeda kamu tinggal di dekat motor aku ya. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Aku selalu ditipu orang yang mengaku tahu keberadaan anakku. Belum lagi suamiku yang ternyata menutupi perselingkuhannya selama belasan tahun. Bahkan sampai punya anak dari selingkuhannya. Dek, bangun, Dek. Dek, bangun, Dek. 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 Dek, Dek, bangun, Dek. Dek, bangun, Dek. Bu, tolong, Bu. Bu, tolong adek itu, Bu. Bu, tolong, Bu. Anak Bu. siapa itu? Kenapa anak ini? Saya kurang tahu, Bu. Tadi dia pingsan di sini. Ya udah tolong dibawa ke mobil saya. Baik, Bu. Makasih banyak, Bu. Iya, makasih ya. Nak. 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 Ya Allah. Untung kamu sadar, Nak. Nama kamu siapa, sayang? Ivan, Tante. Ivan, kenapa? Aku mau pulang. Tapi takut dimarahin ibu. Ya udah, Ivan tahu jalan pulang kan? Tahu. Tante anterin pulang ya. Kamu kasih tahu Tante jalannya, ya? Duh, Ivan kemana ya? Si Meko dibawa kemana sih Ivan? Ibu bilangnya jualannya daerah sini. Tuh anak lagi full lagi. Itu ibu. Oh, iya iya. Ayo, Nak. Ivan? Kok Ivan sama perempuan itu sih? Ivan? Kenapa anak saya sama kamu? Saya ini justru nganterin anak ibu pulang. Saya menemukan dia pingsan di jalan. Pingsan? Untung gak ada apa-apa yang parah. Kalau gitu saya pamit dulu. Iya. Terima kasih ya, Bu. Aida, mereka mana? Bu, apaan sih, Bu? Ibu masih khawatirin Meka, Bu. Ivan, cucu ibu, ditinggal sama Meka di pinggir jalan sampai pingsan, Bu. Kok Meka yang dikhawatirin? Aida, mereka nggak mungkin melakukan itu, Nak. Pasti ada sesuatu yang bikin mereka terpisah. Sesuatu apa? Untung aja nolongin. Coba kalau enggak, bela terus anak pungut itu. Ya udah kalau gitu Ibu bikin air panas dulu buat Ivan ya.
Sebaiknya kamu sama Dinda pulang aja. Ganti baju biar nggak sakit. Ivan biar kalian cari ya. Enggak. Aku nggak mau pulang sampai aku ketemu Ivan. Tapi Meka, gimana kalau misalkan ternyata Ivan sekarang udah ada di rumah? Mendingan sekarang kita ngecek rumah kamu dulu yuk. Ya udah deh. Ya boleh juga, ayo. Bu. Assalamualaikum. Ivan ada nggak ya? Ibu. Ya ampun Ivan. Aduh, maafin Tante ya. Tadi Tante tuh lalai banget ngejagain kamu. Enggak Tante, Ivan yang salah. Harusnya sebelum ibu itu ambil uang, Ivan tunggu Tante Meka balik. Iya, nggak apa-apa. Sekali lagi maafin Tante ya. Bimo, Dina, makasih ya udah bantuin aku cari Ivan. Coba aja kalau misalkan aku nggak denger apa kata kalian, mungkin kita masih cari Ivan di luar sana. Sama-sama ya. Ya udah Bimo, kalau gitu mendingan sekarang kita pulang aja yuk. Soalnya aku yakin pasti sekarang mereka butuh banget istirahat. Tapi masih hujan loh itu. Udah nggak apa-apa Meka, lagian kita kan udah terlanjur basah. Sebenarnya aku mau dengar jawaban Meka, tapi nggak mungkin sekarang. Ya udah yuk. Assalamualaikum Meka. Dadah Ivan. Waalaikumsalam. Masuk yuk. Assalamualaikum. Ngapa ya Bang Aida ya? Aduh, Aida pasti ngamuk nih kalau gua nggak dapetin duit 1 miliar. Udah nggak ada harapan. Habis dari mana? Gua habis pulang kerja, dah. Dari mana? Pulang kerja dari mana? Dari rumahnya Mail. Bang Kohar habis pulang kerja di rumahnya Mail. Hah? Iya, capek ini gua. Oh, capek. Abang capek? Iya. Bohong banget lo. Jelas-jelas gue bilang, gue nanya ke Mail, lo kemana? Lo nggak sama Mail. Hah? Masa sih? Lo selingkuh sama siapa lo? Selingkuh sama siapa? Dak, siapa yang selingkuh sih, Dak? Lo yang selingkuh sama siapa? Capek gue. Bang! Bang Kohar! Ini dia biang masalahnya, hah? Apaan sih, Kak? Apaan? Kamu nggak sadar salah kamu apa, Meka? Kamu ninggalin Ivan di pinggir jalan sampai pingsan. Gak salah kamu. Kamu main mata sama suami aku. Aku udah muak sama kamu, Meka. Kamu pergi dari sini. Kak, pergi, Kakak. Pergi, ah! Pergi, Kak! Ada, pergi! Apaan sih kamu? Kamu apa-apaan sih marah-marah sama Meka begini? Bu, cucu ibu Ivan hampir celaka. Untung ada yang nolong. Ini semua gara-gara Meka. Kok ibu bela Meka sih, Bu? Hah? Iya, Kak. Aku tahu. Aku minta maaf, Kak. Tapi aku janji. Tutup mulut kamu. Aku muak sama mulut kamu. Pergi kamu dari sini. Aida, ingat. Kalau kamu mengusir Meka dari sini, Ibu akan pergi dari rumah ini. Enggak, Bu. Enggak. Ibu lagi sakit. Ibu di sini aja ya. Meka. Ibu akan ikut kamu terus. Bu, yaudah. Ibu di sini. Meka akan pergi sebentar dan Meka akan cari pinjaman. Nanti Meka akan jemput ibu. Butuh pergi ke Bu Meka. 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 Kamu kenapa datang ke sini? Sampai basah kuyup begitu. Bukannya kamu libur? Iya, Pak. Maaf kalau misalkan saya datang mendadak. Tapi saya kesini saya ingin minjem uang, Pak, untuk kontrak rumah. Waduh. Kalau soal itu, mendingan kamu ngomong langsung deh ke pemiliknya. Karena kalau untuk ngontrak rumah itu kan pasti jumlahnya nggak sedikit loh, Meka. Pemiliknya lagi ada, Pak. Tuh, ngomong langsung deh. Dia pemilik laundry ini. Mumpung dia lagi ngecek,
biasanya dia nggak pernah mau datang ke sini.